Dr. Brzezinski also believed that one of his most enduring contributions to international affairs was shaping America's rising. Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, lagi kabar yang cukup panas nih guys, yang bernama datang dari negara adidaya Amerika yang ternyata telah mengeluarkan laporan tentang dosa-dosa pelanggaran HAM negara kita Indonesia. Nah lo ngapain di Amerika tiba-tiba buat laporan pelanggaran HAM di Indonesia? Kayak negaranya bersih aja ya kan? Dan bagaimana menanggapi hal ini? Pemerintah Indonesia pun ternyata tidak tinggal diam guys. Pemerintah langsung menyindir dengan nada yang agak menusuk, di mana salah satu inti tanggapan pemerintah kita bilang bahwa ada negara yang selalu merecoki HAM di negara lain, tapi lupa melihat negaranya sendiri. Nah itu bahasa kasarnya guys. Lantas pertanyaannya, bagaimanakah laporan yang dikeluarkan oleh Amerika ini terkait pelanggaran HAM di Indonesia, dan bagaimanakah tanggapan lengkap pemerintah Indonesia? Setelah ini kita bahas guys. Kemudian kabar kedua nanti yang tak kalah panas datang dari kapal selam nuklir China yang dikabarkan baru-baru ini tiba-tiba hilang lenyap di wilayah Laut Kuning guys. Dan tak main-main, diperkirakan sebanyak 55 orang awaknya juga amsyong pindah ke alam lain guys. Nah, ada apakah gerangan yang terjadi pada kapal selam nuklir China ini? Siapakah yang melaporkan dan hilang karena apa? Apa karena disikat oleh Amerika? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bicara, mari kita bahas cerita lengkapnya satu persatu guys. Oke, kabar pertama datang dari Amerika yang dikabarkan kini telah mengeluarkan laporan terkait dosa-dosa pelanggaran HAM di negara kita Indonesia guys. Nah cukup amsyong nih, kayak nggak ada kerjaan aja ya kan. Dosa negara lain direcoki aja terus, negara sendiri malah didiamkan. Admin kutip dari beberapa sumber berita berikut. Negara Amerika pun ternyata telah mengeluarkan laporan terbaru terkait dosa pelanggaran HAM di Indonesia dengan judul Indonesia Human Rights Report 2022 yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Amerika. Dalam laporan itu mereka pun menyinggung masalah penerapan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia guys. Mulai dari kasus Ferdy Sambo hingga tragedi Kanjuruhan sepak bola. Dan hal yang disoroti pun adalah dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia. Cukup amsyong nih. Jadi dalam laporan Amerika itu tertulis lengkap nih guys, 8 buah dosa-dosa HAM Indonesia yang masuk dalam catatan mereka. Mulai dari yang pertama yaitu kasus Ferdy Sambo, kedua tragedi Kanjuruhan, kemudian kasus karyawan Hollywood hingga Fathia Harris, selanjutnya konflik Wadas, kemudian disebutkan juga tim mawar dalam tubuh pemerintah Indonesia, lanjut kasus Lukas NMB, kasus kondisi penjara buruk, dan bahkan yang amsyongnya RKUHP yang melarang dan mengkriminalisasi kegiatan hubungan seks di luar nikah dan hidup bersama juga dianggap pelanggaran HAM oleh Amerika guys. Nah ternyata pemerintah kita Indonesia pun juga tak tinggal diam dan bahkan juga turut menyindir dan melawan. Nah lantas bagaimanakah pernyataan pemerintah kita? Lanjutkan videonya sampai habis guys. Oke, terkait laporan Amerika yang recoki HAM di Indonesia ini, akhirnya pemerintah melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia pun angkat bicara guys. Juru bicara Kemenlu RI yaitu Bapak Lalu Muhammad Iqbal pun mengatakan bahwa setiap negara berdaulat dan setara. Jadi artinya Indonesia dan Amerika itu setara guys. Jadi nggak bisa Amerika menganggap diri lebih besar dari Indonesia sehingga berhak menilai dosa-dosa Indonesia. Jubir Kemlu RI ini pun mengatakan, lalu
siapa yang memberikan hak sesuatu negara untuk menilai pelaksanaan HAM negara lain, ujarnya guys. Dan kemudian lanjut ia katakan, memang kini ada negara yang rajin menilai praktek HAM di negara lain, tapi selalu lupa menilai praktik HAM di negerinya sendiri. Dan lebih lanjut, Iqbal menerangkan bahwa laporan tersebut bersifat unilateral dan tak menggunakan parameter yang selama ini diterima secara universal. Nah loh, jadi sindiran keras ini guys bagi Amerika, bahwa Amerika itu setara dengan kita Indonesia. Bahkan setiap negara di dunia ini adalah setara, gak ada yang di atas dan gak ada yang di bawah. Dan juga gak berhak pula Amerika menilai dosa-dosa negara lain guys, dan memintanya bertobat, padahal dosa mereka sendiri udah bejibun ya kan, bahkan sampai membuat negara lain menderita. Contohnya yang paling jelas ya negara Irak guys, yang dituduhnya dulu mempunyai senjata nuklir, bahkan sampai dibombardir, dan sampai sekarang buktinya ternyata nuklirnya tidak ada guys. Nah, di sini pemerintah Indonesia pun juga menegaskan bahwa laporan tersebut bersifat unilateral guys. Artinya hanya berdasarkan pada pandangan satu pihak doang, yaitu pandangan Amerika sendiri. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang sikap Amerika yang sok paling hebat ini dan menilai dosa-dosa kita Indonesia? Silakan kalian adu omong di kolom komentar guys. Oke, lanjut kabar kedua yang makin panas nih guys. Baru-baru ini dikabarkan bahwa kapal selam nuklir China tiba-tiba dinyatakan hilang di wilayah Laut Kuning. Nah, udah makin panas aja nih kan ya. Jangan sampai pula hilangnya gara-gara disikat Amerika ya kan. Oke, admin kutip dari beberapa sumber berita berikut. Laporan ini pun ternyata diketahui dari intelijen Inggris guys, yang mengatakan bahwa kapal selam bertenaga nuklir China terperangkap di bawah laut dan sebanyak 55 pelaut dikhawatirkan pindah ke alam karena lemas ke alam lain guys. Laporan itu pun menyebutkan bahwa kapal selam tipe 093 milik Angkatan Laut PLA Navy terperangkap rantai dan jangkar yang sebenarnya dimaksudkan untuk menjerat kapal-kapal barat bersembunyi di provinsi Shandong, China. Jadi rantai dan jangkar ini katanya sengaja dipasang China untuk menjerat kapal-kapal barat guys, dan sebutkan bahwa para kru dikhawatirkan mati lemas setelah kegagalan besar pada sistem oksigen kapal selam sepanjang 107 meter itu. Namun dikatakan belum jelas apakah perangkat tersebut merusak sistem oksigen ataukah awak kapal selam sudah mati lemas sebelum kapal selam itu tenggelam dan terperangkap. Nah, jadi ya kalau benar laporan intelijen Inggris ini, artinya ya senjata makan tuan guys. Perangkap makan kaki sendiri, jerat kapal yang dipasang China yang semestinya untuk menjebak kapal-kapal barat ternyata nyangkut di kapal selam sendiri. Dan nggak tanggung-tanggung kapal selam yang hilang ini pun disebutkan adalah kapal selam nuklir dan besar guys, yang pastinya harganya bukan kaleng-kaleng, dimana kapal selam ini pun adalah kapal selam serang bertenaga nuklir tipe 093 Asang 2 kelas yang diawaki oleh 55 personil. Nah, cukup hamsyong nih guys. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju, salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys, terima kasih.